Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian kas. Perkenalkan, nama saya Elifatul Diasari Kolida Putri dari kelas 1D, nomor absen 07 dari Prodi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kas. Apa sih kas itu? Kas itu ialah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, bisa uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lain-lain, yang dipegang perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan generik perusahaan. Nah, lalu ke pengendalian kas. Pengendalian kas itu sendiri ialah kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki perusahaan agar tidak terlalu kecil, sehingga membahayakan likuiditas atau terlalu besar sehingga menurunkan tingkat kemampuan. Lalu, macam-macam pengendalian kas. Macam pengendalian kas ini sendiri ada dua, yaitu yang pertama untuk penerimaan kas dan yang kedua untuk pengeluaran kas. Untuk penerimaan kas sendiri, yaitu yang pertama mencatat semua penerimaan kas dan penerimaan kas harus segera disetorkan ke bank. Lalu yang kedua yaitu otorisasi yang layak atas penerimaan kas di atas jumlah tertentu. Yang ketiga yaitu adanya dokumen pendukung pencatatan. Lalu di penerimaan kas ini juga petugas harus dipisah antara petugas kasir dan yang mencatat atau akuntan, sehingga untuk menghindari diselewengkan oleh karyawan. Lalu yang kedua yaitu pengendalian untuk pengeluaran kas. Yang pertama yaitu semua pengeluaran harus menggunakan cek, kecuali yang jumlahnya kecil dilakukan melalui petty cash atau kas kecil. Yang kedua yaitu hendaknya diberikan cap lunas untuk bukti dan cek yang sudah dikeluarkan. Yang ketiga, buku cek yang belum digunakan harus disimpan dalam kotak besi dan di bawah pengawasan. Nah, cek ini harus ditandatangani minimal 2 orang pejabat. Cek yang batal digunakan atau salah tulis harus diarsir dengan rapi. Lalu selanjutnya yaitu tujuan pengendalian kas. Uang kas yang pertama yaitu uang kas dapat berpindah tangan dengan mudah. Yang kedua yaitu tidak ada identifikasi pemilik. Yang ketiga kas mudah diselewengkan oleh karyawan atau oleh pegawai. Yang keempat yaitu banyak transaksi yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu prosedur dasar yang digunakan untuk pengendalian kas itu apa saja? Yaitu yang pertama sistem voucher. Sistem voucher yang pertama yaitu kewajiban yang harus diselesaikan dengan pengeluaran kas harus dicatat dalam voucher. Nah, semua voucher yang dikeluarkan dicatat dalam voucher register dan diarsipkan dalam satu file. Nah, yang ketiga yaitu saat melakukan pembayaran, voucher dikeluarkan dan dibuatkan cek. Cek yang dikeluarkan ini dicatat dalam cek register. Lalu, yang keempat yaitu memposting voucher register dan cek register ke buku besar masing-masing. Yang prosedur yang kedua yaitu akun kerugian diskon yang merupakan akun yang terjadi saat perusahaan mengalami kerugian dalam pengadaan diskon. Yang ketiga, prosedur yang ketiga yaitu kas kecil atau petty cash. Kas kecil merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil. Kas kecil ini bertujuan digunakan untuk mendanai pengeluaran pimpinan yang jumlahnya kecil. Contoh dari kas kecil ini sendiri yaitu contoh dana entertain klien atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan lain-lain. Nah, contoh pengendalian kasnya sendiri yaitu misalnya Kata Jaya pada tanggal 1 Juni 2020 membentuk kas kecil sebesar 1 juta. Pengeluaran kas kecil hingga 30 Juni 2020 sebesar Rp900.000 dengan rincian sebagai berikut. Nah, pada tanggal 30 Juni 2020 ini dilakukan pengisian kembali. Nah, cara mengerjakannya yaitu untuk mengerjakannya menggunakan metode pencatatan dana kas kecil tetap. Nah, saat pengisian kas kecil ini, pada tanggal 1 Juni, akun kas kecil ini berada di debit sebesar 1 juta,
bank sebesar 1 juta. Mengapa? Karena pada saat tanggal 1 Juni ini, perusahaan menanamkan uangnya di kas kecil sebesar 1 juta rupiah. Nah, saat menggunakan metode ini, pengeluaran itu tidak perlu dijurnal, kemudian akan dijurnal di akhir periode ketika pengisian kembali. Nah, saat pengisian kembali ini, pada tanggal 30 Juni 2020 ini, beban ATK sampai BBM kendaraan ini sejumlah 900.000 dan menggunakan akun bank. Di sebelah kredit sebesar 900.000. Mengapa di akun bank? Karena saat menggunakan akun bank ini karena ketika menggunakan metode dana kas kecil tetap, pengeluaran langsung dikredit ke akun bank agar saldo kas kecilnya tetap sejumlah 1 juta. Maka di sini kas kecilnya tetap 1 juta. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.